様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1057, chapter berjudul Babak Akhir. Tentunya judul kali ini merujuk pada perjalanan panjang selama 20 tahun perang dan akhirnya semua berakhir. Dan berakhirnya perang ini maka ditutup juga cerita di arc Wano Kuni ini. Di dalam chapter kali ini mendapatkan sampul cover dari lanjutan perjalanan tanpa emosi Germa 66. Saat ini Caesar Root membantu anak-anak Germa melawan anak-anak Big Mom supaya bisa kabur dari Pulau Coklat. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1057. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter dimulai dengan kemeriahan di ibu kota bunga. Terlihat para warga sedang ada di gelanggang pertunjukan melihat pertunjukan storytelling tentang negerinya. Dan di sebelahnya ada seorang geisha yang sedang memainkan shamisen. Kemudian seseorang menyampaikan cerita dengan bentuk bait-bait yang kental akan sastra. Bak puisi yang dilantunkan dengan sangat lantang dengan iringan musik shamisen. Di Onigashima yang diselimuti langit gelap serta badai yang besar, auman sang naga biru dan para monster membaur dalam gemuruhnya. Di pelabuhan Habu, dedaunan musim gugur yang berserakan disirami dengan derai air hujan. Inilah kisah tentang kesetiaan para pengikut Kozuki Oden dalam membalaskan dendam majikan mereka. Meski itu sulit, namun mereka tetap melakukannya. Saat itu adalah malam festival api. Lalu panel berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage. Kita bisa melihat Momonosuke lari dalam bentuk naganya dan di atasnya ada Kinemon dan Yamato. Kinemon dan Momo sangat terkejut dengan kata-kata Yamato. Momo bertanya, "Apa kau tidak pergi mengarungi lautan?" Yamato menjawabnya, "Aku tidak jadi pergi. Aku sudah memutuskannya untuk menetap di sini dan aku juga sudah menjelaskan semuanya pada Luffy. Ini sudah keputusanku. Dulu Oden memulai petualangannya dengan menjelajahi negeri ini terlebih dahulu kan, dan aku masih belum banyak tahu tentang negeri ini. Jadi aku akan melakukannya seperti yang Oden lakukan. Dan suatu hari nanti aku juga akan berangkat berlayar menuju dunia luar." Mendengar hal ini, Momo semakin kesal kepada Luffy. Yamato saja bisa menyampaikan hal yang panjang padanya, namun dia pergi dari sini tidak meninggalkan satu kata pun padanya. Dia membuatku seperti orang bodoh. Momo pun mengingat beberapa kenangannya dulu, di mana saat Kaido mencengkram lehernya dan hendak melemparnya keluar dari kastil. Lalu ketika pertama kali berjumpa dengan Luffy dan saling memperkenalkan namanya. Lalu saat pembentukan sebuah aliansi di Pulau Zou dan sampai pada pengkhianatan Kanjuro yang membuat dirinya diculik dan diserahkan pada Kaido. Dan mengingat dengan sangat tegas, dia berkata bahwa di masa depan Wano Kuni di hadapan Kaido. Hingga momen kepercayaan Luffy padanya untuk menghentikan Pulau Onigashima supaya tidak jatuh di ibu kota bunga. Setelah mengingat akan kenangannya, Momo bertanya-tanya, apakah Luffy punya hati? Tegas sekali dia itu. Aku sudah salah menilai Luffy. Dia bebas melakukan apapun bukan berarti boleh bersikap tidak sopan. Perkataanku ini tidak salah kan Kinemon? Kinemon menjawab, "Perkataan Anda benar. Ngomong-ngomong, kau ini naga kan? Kenapa tidak terbang saja biar lebih cepat?" Momonosuke emosi menjawab, "Jangan banyak tanya." Kinemon membalasnya, "Meski begitu, saat ini Tuan Momonosuke adalah Shogun Wano yang sah. Tergantung jawaban Luffy, ada kemungkinan kita harus menghabisinya." Momo menjawab, "Itu benar. Inilah jalan hidup samurai. Padahal dia dulu pernah berkata bahwa kita adalah teman." Yamato menyautnya, "Udah,
gak usah emosi gitu kan? Momo menjawab, pokoknya tidak akan kumaafkan. Dia sudah mempermalukanku, akan kupukul dia dan kugigit dia. Kemudian kita sampai di pelabuhan Tokage. Di sana ada kapal Luffy, Kid, dan Lau yang sudah ready untuk gas. Lau mengatakan bila suatu saat nanti berjumpa lagi kita adalah musuh, jadi jangan protes bila kalian semua gua habisi. Luffy pun menjawabnya, tentu saja kepala jamur. Terlihat Chopper juga mengucapkan selamat jalan kepada Lau, namun Lau sendiri sedang disetel mode sinis, tutup mulutmu. Kid pun berkata, ayo berangkat. Sebelum mereka pergi berlayar, ujuk-ujuk Momonosuke mak betunduk nongol di belakang mereka dan lantas Momo berubah menjadi wujud normalnya. Singkat cerita, Momonosuke langsung menubruk Luffy, sedang Kinemon langsung menghunuskan pedangnya. Dia meluapkan semua isi hatinya, kenapa dia meninggalkan Wano Kuni tanpa meninggalkan sepatah kata pun padanya. Shogun yang sekarang ini sangat marah dan meminta kejelasan dari Luffy. Momo berkata sampai menangis, jangan pergi dari sini, aku akan kesepian bila tak ada kalian semua. Aku ingin terus bersama kalian. Aku tak ingin berpisah dengan kalian. Berkat kalian, aku masih tetap hidup dan tertawa. Terima kasih banyak karena kalian telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Aku sangatlah bodoh, jadi aku tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi aku takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Karena itu, jangan pergi. Para nakama pun senyum melihat Momonosuke yang menangis. Luffy pun mengatakan sesuatu pada Usopp. Dia sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Momonosuke. Luffy berkata, aku menunggumu karena ingin menyerahkan ini. Meski tubuhmu sudah dewasa, namun kami tahu betul soal sifat kekanak-kanakanmu itu. Shogun macam apa kau ini? Kau itu bodoh, penakut, dan cengeng. Meski begitu, kau sudah seperti adik kami. Ini kuberikan kepadamu sebuah bendera bajak laut kami. Saat kau mengalami kesulitan, ingatlah laut yang dipenuhi dengan petualangan. Kibarkanlah bendera ini di negeri Wano. Kalau nanti ada orang jahat yang muncul, tunjukkanlah bendera ini kepada mereka. Bila mereka mengganggu anggota kami, maka sama artinya mereka menantang kita. Dan saat topi jerami berbicara, Momonosuke kembali menangis dan mengatakan, jadi aku adalah termasuk anggota kalian? Luffy kembali mengatakan kepada Kinemon, Yamato, dan Momonosuke, bila kalian ingin menjadi seorang bajak laut, kami akan siap menjemput kalian, tapi orang cengeng tak akan kuizinkan naik ke kapalku. Kuserahkan semua padamu, Yamato. Yamato menjawab, iya Luffy. Luffy dengan yang lainnya akhirnya berangkat berlayar dan meninggalkan Wano Kuni. Lalu terjadi momen kocak di mana Momonosuke mengatakan pada Kinemon bahwa suatu hari nanti dia pasti akan melampaui Kozuki Oden. Kinemon dengan senyum menghibur pun mengatakan, saya akan menantikannya. Sontak Yamato pun menyelah, wah kau akan melampauiku? Momo teriak, bukan kau Yamato. Terlihat kapal Luffy, Kid, dan Lau segera akan meninggalkan batas dari Wano Kuni. Namun Nami sedang mengatakan kita harus pergi ke Hakumai. Di sana ada pelabuhan yang bisa menurunkan kapal. Kid pun meledek mereka. Oh, kalian mau pergi melalui pelabuhan resmi ya? Iya sih, itu memang sangat aman, cocok sekali untuk level pecundang seperti kalian. Kemudian, raut muka Luffy dan Lau seperti orang yang sedang marah karena perkataan Kid itu. Sontak Luffy langsung mengambil setir ke pengemudi kapal dan kapal mereka bertiga akan meninggalkan negeri Wano kembali melalui air terjun itu. Semua orang berteriak, kita semua akan mati. Kemudian, narator menutup perbincangan tiga bajak laut ini yang segera meninggalkan negeri Wano Kuni. Para bajak laut yang dibawa Momonosuke dan Kinemon adalah orang-orang yang kuat dan perkasa, yang mampu menggemparkan seisi lautan dengan kekuatan bagaikan dewa penghancur. Mereka bahkan sanggup mengalahkan Kaido sang raja neraka dan para monster buas. Sungguh, para anak muda dengan jiwa kebijaksanaan, dan akhirnya mereka pergi dengan membelah langit.
Dan kita kembali ke gelanggang di ibu kota bunga. Di sana masih menceritakan tentang sejarah Wonokuni. Kali ini dia bercerita tentang Orochi. Sementara itu Orochi yang disangka tewas telah dilahap api. Rupanya masih hidup berkat dendam yang mendalam dan kemudian menyerang Putri Hiyori. Namun mendadak sring tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia ditebas oleh Denjiro, sang pengikut Kozuki Oden dan merupakan salah satu dari Akazaya. Kepala Orochi yang terakhir jatuh ke lantai dan dilalap oleh api. Kurozumi Orochi pun menemui akhir hayatnya. Kemudian Onigashima dan Kaido sang Raja Naga jatuh dengan suara menggelegar bagai halilintar. Awan gelap yang menutupi langit negeri Wano selama 20 tahun pun sirna. Seiring dengan mulai terdengarnya keriuhan festival yang berlangsung di ibu kota, tanpa disangka dengan tubuh berselimutkan api, Orochi menatapnya dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dendam klan Kurozumi akan terus menghantui negeri ini untuk selamanya. Akan tetapi tatapan Putri Hiyori yang seolah menunjukkan penderitaan negeri Wano selama 20 tahun sama sekali tak terlihat gentar. "Bahaya Nona Hiyori," ujar Denjiro sang samurai saat Putri Hiyori menepis tangannya sambil memegang kipas berhiaskan simbol klan Kozuki. Seluruh emosi yang dirasakan selama 20 tahun ini kini berada di ujung bibirnya. Emosi yang meliputi perasaan ayah, ibu, kakak, serta negara tempat kelahirannya. Dengarkan ini, meskipun begitu Putri Hiyori tetap bergeming di hadapan Orochi yang terbakar api. Dengan tekad untuk mengakhiri riwayatnya, terbakarlah menjadi abu Kurozumi pada pukul 6 sore saat festival api bulan sabit terbalik berkumpul di pelabuhan. Keberhasilan mereka membalas dendam akan menjadi kisah yang tak akan habis ditelan zaman. Inilah perjuangan bersimpah darah demi kehormatan sebuah klan. Dan di akhir chapter kembali narator berkata, inilah kisah kepulangan para samurai yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Kini waktunya tiba untuk berpisah, namun sebelumnya izinkan saya membuat suatu permohonan kecil. Semoga suatu hari nanti kita akan berjumpa kembali, tekad yang akan terus diwariskan untuk selamanya dan Wano Kuni selesai. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.